Saudara-saudara, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 15 Oktober 2023 dengan judul Damai Sejahtera yang Melampaui Segala Akal. Saudara-saudara, mari kita memasuki ibadah dan bersama kita memuji Tuhan. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menganugerahkan orang-orang sebagai keluarga bagi kita, pun juga pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan, kita meluhurkan namanya. Saling mengerti, sehati dalam surga.
Kita berdoa. Ya Tuhan, pada minggu yang ketiga ini, pada bulan keluarga, kami memohon tuntunan hikmat Roh Kudus, agar kami dapat mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan menurut Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Filipi 4 ayat 1 sampai 9, demikian sabdanya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang terkasih. Eudoia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sonsugos yang setia, tolonglah mereka, sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil, bersama Clemens dan kawan-kawan sekerjaku yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, tema ibadah saat ini adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, damai sejahtera ini satu kata yang sering kita dengar. Namun, jangan-jangan rasa damai sudah terlalu asing kita rasakan dan kita alami. Barangkali kita lalu berpikir, bagaimana aku dapat merasakan damai jika aku berada dalam banyak pergumulan? Bagaimana aku dapat tenang jika setiap hari keluargaku bertengkar? Apabila kita dalam pergumulan, sangat mungkin kita berpikir bahwa damai itu hanyalah bayang-bayang saja, semacam jauh dari kenyataan dan realita. Nah saudara,
Keadaan dan situasi yang penuh pergumulan seperti ini juga dialami oleh jemaat Filipi. Saat itu, jemaat Filipi dianiaya oleh bangsa Romawi dan ditekan oleh orang-orang Yahudi. Selain itu, Paulus juga mendapatkan berita, informasi bahwa ada pertengkaran antara kedua pelayan Tuhan di Filipi, yaitu Euodia dan Sintike, di mana hal ini membahayakan kesatuan dan perdamaian umat. Belum sampai di situ saja, ada juga guru-guru palsu berupaya mengacaukan jemaat Filipi dengan ajaran-ajaran yang sesat. Dengan demikian, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus agar umat Filipi dapat bertahan dalam perdamaian dan kesatuan sebagai keluarga Allah. Karena Rasul Paulus merindukan agar perdamaian, kesatuan tetap terjaga di jemaat Filipi, maka ada beberapa nasihat yang perlu diperhatikan, yaitu: pertama, umat diajak untuk berdiri teguh di dalam Tuhan. Di tengah segala pencobaan yang dialami, Rasul Paulus mengajak untuk tetap berdiri teguh, karena Tuhan akan memberikan kekuatan dan pertolongan. Yang kedua, diingatkan oleh Paulus bahwa umat Filipi diajak untuk membangun dan mengupayakan hubungan atau relasi yang harmonis. Nah, berhubung relasi hubungan di jemaat Filipi yang penuh dengan konflik, pertengkaran, maka Rasul Paulus mengajak masing-masing pihak, terutama Euodia dan Sintike yang berkonflik, untuk sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan sehati sepikir? Nasihat untuk sehati sepikir itu adalah sebuah ajakan agar seseorang mempunyai hati seperti Kristus dan berpikir dengan cara pandang pula seperti Kristus. Seseorang yang punya kasih Kristus dalam hidupnya pasti akan mengutamakan perdamaian di tengah berbagai pergumulan, perbedaan. Ia akan membangun kebiasaan baik dalam hidupnya secara pribadi ataupun bersama-sama dengan keluarga. Contohnya yaitu, saudara-saudara, bagaimana seseorang belajar untuk membicarakan pergumulan yang dihadapi, terbuka, ngomong-ngomong dengan keluarganya, dengan ayah, ibu, atau saudaranya, sehingga dapat saling menguatkan, saling mendukung, bukan malah cuek, saling mengabaikan dan menyalahkan. Keterbukaan sangat penting, karena keterbukaan dapat menjadi jalan untuk pemulihan dan pertobatan. Lalu saudara-saudara, yang keempat, Rasul Paulus mengingatkan kepada umat Filipi, yaitu diajak untuk bersukacita di dalam Tuhan. Satu hal yang perlu dipahami bahwa sukacita itu tidak tergantung pada hal-hal lahiriah, bukan tergantung apa yang dipunyai, hal-hal material dan benda. Pada kenyataannya ada orang yang hidupnya mewah, berkelimpahan benda dan barang-barang, tapi tidak merasakan sukacita. Namun sebaliknya, ada orang yang berkekurangan, namun dalam banyak pergumulan ia dapat bersukacita. Umat Filipi hidup dalam berbagai tantangan, baik dari intern maupun luar. Ada banyak hal yang membuat mereka bersungut-sungut
dan berkeluh kesah. Namun sukacita dapat dialami ketika mereka berpegang teguh pada Tuhan, semakin merenungkan kasih Tuhan, semakin dapat bersyukur, maka nanti hal itu dapat dirasakan melampaui kesulitan yang dialami. Lalu yang keempat, Rasul Paulus mengajak kepada umat Filipi untuk tidak dikendalikan oleh kekhawatiran. Seringkali kedamaian dan sukacita kita diusik oleh rasa khawatir. Namun kekhawatiran yang berlebih dapat mengurangi, merusak, bahkan menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Rasul Paulus mengajak kepada jemaat Filipi untuk membawa segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa, mempercayakan hidup pada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memegang kendali atas kehidupan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jika umat Filipi melakukan nasihat-nasihat Rasul Paulus tadi, maka mereka akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Apa maksudnya? Maksudnya adalah damai sejahtera Allah sedemikian berharganya, sehingga akal manusia dengan segala kemampuan dan pengetahuannya tidak dapat menghasilkannya. Damai sejahtera Allah bukanlah hasil usaha manusia, tetapi anugerah Allah. Dan jalan untuk menerima damai sejahtera itu adalah dengan menyerahkan diri kita dalam tangan kasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih, mari pada bulan keluarga ini, mari keluarga kita masing-masing hendaknya menjadi tempat beristirahat dan berteduh dan menjadi rumah yang benar-benar nyaman, bukan rumah yang indah bangunannya, bukan rumah yang bagus dan elok bentuk wujud luarnya, tetapi benar-benar rumah yang mendiaminya, keluarga yang mendiaminya, benar-benar merasakan damai sejahtera Allah. Mari kita laksanakan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat berdiri. Bersama umat Kristen di penjuru bumi, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, memohon tuntunan atas kehidupan keluarga kami. Engkau berkati saat ini keluarga-keluarga yang berduka, yang ditinggal oleh ayah, ibu, atau orang-orang yang terkasih. Tuhan kuatkan dan Tuhan hibur. Anak-anak kami Tuhan berkati dalam segala kegiatan, studi, sekolah, kuliah, dan banyak pergumulan dalam kehidupannya. Para orang tua, adiuswo, Tuhan sertai. Demikian juga para orang tua yang tetap giat bekerja,
untuk kecukupan kebutuhan keluarga. Bangsa dan negara Indonesia kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapa, pekabaran Injil yang ada di muka bumi, termasuk gerejamu, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama dengan mengingat sabda Tuhan, Mazmur 52 ayat 11 demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari kita memuji nama Tuhan untuk persembahan kita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita haturkan persembahan kita dengan doa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kasih di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyanyikan pengutusan, mari kita menyanyi. Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kiranya selalu ada perjumpaan yang membangun dan menghiburkan yang terjadi dalam hidup saudara. Kiranya hari-hari saudara dilalui dengan tegar dan tangguh, sekalipun tantangan dan pergumulan terus membayang-bayangi. Kiranya
kedamaian dan cinta kasih ada dalam hidup saudara, engkau serta seisi rumahmu. Kiranya kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melingkupi dan menyertai saudara sekarang sampai selamanya. Amin.